Halo, assalamualaikum ana ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga ana ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ana ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke, nah ustazah, kita lanjutkan ke pembelajaran tematik tema 3, subtema 2 pada pembelajaran 1 dengan melalui via Zoom. Nah, anak ustazah, pada pembelajaran di subtema 2 ini kita akan belajar mengenai wujud benda. Jadi setiap benda itu pasti memiliki wujud yang berbeda-beda ya nak ya. Dan wujud benda ini terbagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, benda padat ini memiliki sifat bentuknya tetap ya nak ya. Contohnya seperti meja, kursi, batu, dan lain sebagainya. Sedangkan benda cair memiliki sifat yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya seperti air, kecap, dan sirup. Jadi misalnya kalau sirup dimasukkan di dalam botol maka bentuknya akan seperti botol. Dan terakhir benda gas memiliki sifat yaitu sama ya nak ya, mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya seperti udara atau oksigen, awan, dan asap. Oke, selanjutnya disimak ya nak ya video rekaman ustazah melalui Zoom pada pembelajaran hari ini. Oke nah ustazah, sekarang hari ini kita masuk ke subtema kedua. Tema berapa anak ustazah? Kedua. Kalau di subtema pertama tadi kita telah belajar mengenai pengelompokan benda berdasarkan sifatnya, jenisnya, terus lagi bahannya dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini kita masuk ke tema 2, itu kita belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada berapa macam? Ada yang tahu anak ustazah? Ada 3. Jadi wujud benda itu ada 3 ya nak ya. Yang pertama ada wujudnya yang padat, yang kedua cair, yang ketiga benda gas. Coba ustazah ulangi lagi. Jadi wujud benda itu ada 3 ya nak ya, ada 3. Diingat-ingat ya nak ustazah ya. Pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Itu anak ustazah. Sekarang coba dibuka halaman 60. Ini ustazah tap screen bentar ya. Anak ustazah lihat di layar sudah? Bentar ya nak ya. Oke, sudah dibuka halaman 60. Kita baca sama-sama ya Mbak ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud nah ya. Dan wujud ini terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Diingat-ingat itu ada 3 yaitu padat, cair, dan gas. Coba sebelum kita memasuki halaman berikutnya, coba anak ustazah perhatiin. Sekarang anak ustazah berada di mana? Di rumah ya nak ya. Kira-kira
Contoh dari benda padat itu apa saja, Nak? Coba satu, siapa yang bisa angkat tangan? Coba Kak Ugi, benda padat apa? Benda padat Kak Ugi. Contoh benda padat Kak Ugi. Dua saja. Buku, kursi. Udah ya, dua macam aja. Coba Mbak Alesya, contoh benda cair Mbak Alesya. Apa Mbak Alesya, contoh benda cair? Apa Mbak Alesya? Benda cair Mbak, benda cair itu yang mudah meleleh. Seperti air, sirup. Es batu itu termasuk benda padat Kak ya, kecuali kalau dia sudah bergabung dengan air, jadi dia mencair. Jadi masih benda padat, bentuknya masih padat kalau batu es. Mm-mm. Minyak juga termasuk contoh dari benda cair. Minyak nak ya. Ya. Kemudian kalau contoh gas apa? Gas. Balon. Apalagi? Oksigen, pinter. Apalagi? Udara juga ya. Udara atau oksigen sama. Jadi banyak sekali ya nak ya contoh dari benda padat dan benda cair ataupun benda gas yang ada di rumah. Oke, selanjutnya kita beralih ke halaman 61. Coba dilihat. Nah, barusan kita jawab sama-sama tadi nak ya. Jadi anak ustazah telah mengamati sekarang anak ustazah diminta mengamati gambar di atas. Kira-kira itu ibu dan anaknya sedang berada di mana nak itu? Pintar lagi di dapur ya mereka. Sedang apa mereka, Nak? Sedang masak. Anaknya sedang membantu ibunya ya. Oke, sekarang anak ustazah coba perhatikan gambar di atas, kemudian cari yang mana contoh benda padat. Lalu ditulis di sini ya, Nak ya. Ini saya tulis. Ditulis di sini. Nah, coba pertama wajan kita tulis sama-sama, Nak. Wajan. Benar ya, wajan atau panci. Wajan, panci boleh sama. Wajan, panci, ada apa lagi? Yang pertama ada wajan, usah hapus ya. Wah, lumayan susah nih. Wa, wajan. Ini usah tulis sembarang dulu ya. Terus panci, panci. Teko, boleh. Pinter anak ustazah, perhatiin ya. Teko. Langsung ditulis ya, Nak ya. Anak ustazah, harap jangan pemborosan kata-kata ya, Nak ya. Nggak ada suara selain suara pembelajaran kita hari ini. Mohon kerjasamanya ya, Nak ya. Oke. Wajan, panci, teko, sudah. Kemudian apa lagi, Nak? Sutil itu bahasa Indonesia ya? Sendok. Sutil itu bahasa Indonesianya ditulis aja nak spatula. Spatula atau sutil ya. Kalau bahasa kita sehari-hari sutil bahasanya. Tapi bahasa Indonesianya itu spatula.
Oke, sudah anak Ustazah isi. Spatula itu sutil, Nak. Sutil. Kalau bahasa kita sehari-hari sutil, sutil, kayak itu ya, Nak ya. Tapi bahasa sehari-hari spatula. Anak Ustazah pernah nonton film SpongeBob? Nah, ketika dia memasak Krabby Patty itu pakai spatula. Bahasa Indonesia itu spatula. Pintar anak Ustazah spatula ya, Nak ya. Oke, silakan diisi, Nak ya. Itu contoh dari benda padat. Kalau sudah Ustazah hapus, ditulis dulu. Nanti Mbak masih benda padat. Masih benda padat. Itu ditambah lagi meja, satu lagi. Itu kan ada mejanya. Meja. Tulis ya, meja. Ya, boleh. Tulis lagi lemari. Pintar Mbak Kia ya, lemari. Perhatiin. Oke, sudah diisi anak Ustazah. Ustazah kasih waktu 1 menit untuk menulisnya ya, Nak ya. Nanti Ustazah hapus. Yang baru bergabung silakan langsung diisi ya, Nak ya. Itu contoh dari benda padat. Oke, sudah anak Ustazah? Oke. Ustazah hapus ya, Nak ya. Selanjutnya, benda cair. Coba diperhatiin yang mana contoh benda cair, ada apa saja di sana, Nak? Pertama, minyak. Pintar, kita tulis. Silakan ditulis anak Ustazah, minyak. Terus, ada apa lagi di sana? Air, good job. Tulis ya, Nak ya, air. Ya, ada kecapnya itu ya. Kecap. Pinter anak Ustazah. Ada lagi? Coba perhatiin ada apa lagi di sana. Itu minyak. Udah Nak ya, nggak ada lagi di situ. Jadi ada minyak, air, kecap. Tulis saja seperti itu ya, Nak ya. Ayo, boleh ditulis sama Ustazah. Sebentar ya, Nak ya. Sudah ditulis? Sudah ditulis? Udah. Kalau sudah Ustazah hapus ya. Oke, selanjutnya perhatiin. Kemudian contoh dari benda gas yang dapat kita lihat pada gambar di atas. Yang mana contoh benda gasnya? Ya, gas LPG yang lebih tepatnya. Gas LPG ya, Nak ya. Kalau kompornya itu benda padat. Gas LPG. Terus ada apa lagi, Nak? Ada, Mbak. Nggak mungkin kompornya hidup kalau nggak ada gasnya. Jadi kita tulis gas LPG aja ya, Mbak ya. Pinter Mbak Naila. Gasnya nggak kelihatan, tapi kompornya hidup. Pasti dia menggunakan gas ya, Mbak ya. Tuh anak Ustazah kritis sekali nih. Oke, setelah gas ada apa lagi, Nak? Oke, oksigen. Kita tulis oksigen.
Ok, bentar. Ok, bentar, saya tulis lagi. Ok, nggak muat sepertinya ini. Oksigen. Bisa ya nak ya nulisnya ya nak ya. Oksigen. Ya, berarti ibu dan anaknya itu pasti menghirup udara oksigen. Oksigen atau udara. Udara juga ada ya nak ya. Di sana pasti ada sirkulasi udara. Udara. Kelas. Oke. Sudah ditulis anak ustazah. Yang baru bergabung, Kak Ciko, Mbak Kalisa, segera ditulis ya Mbak ya. AA. Sudah ditulis. Jadi benda gasnya yaitu gas LPG, ada oksigen atau udara. Oke. Sampai sini paham mana Ustazah? Ustazah hapus ya. Kita lanjut ke halaman 62. Oke. Sebelum ke halaman 62 itu ada kata kuncinya ya nak ya di sana. Amatilah lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair dan gas. Kemudian tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak karena anak ustazah sedang tidak berada di sekolah. Jadi diganti nak, bukan di sekolah tapi di rumah. Kira-kira tulis masing-masing tiga contoh benda padat, tiga atau boleh lebih. Paling tidak tiga aja nggak apa-apa nak. Coba contoh benda padat di rumah itu apa? Kursi. Oke, kita tulis sama. Kursi. Pintar. Duh, kebesaran. Kursi. Apalagi benda padatnya? Meja. Pintar. Meja. Oke, tulis. Sudah. Lemari. Ya, bisa. Tiga aja nak ya, jangan banyak-banyak. Nanti nggak muat dalam kotak itu. Tiga aja. Yang penting anak ustazah tahu kalau benda padat itu berarti dia menempati ruang, bentuknya tetap dan tidak berubah-berubah ya nak ya. Kalau benda padat itu, kalau kursi bentuknya ya memang seperti kursi, nggak mungkin berubah-berubah, terkecuali benda cair, karena dia menempati ruang. Kalau air dituangkan ke dalam botol, maka akan bentuknya seperti botol, seperti itu ya nak ustazah. Kedengaran suara ustazah nak? Sudah ditulis ini? Udah. Jadi, jawaban yang kursi, meja, lemari, silakan anak ustazah tulis kembali di nomor 2 sini, nak. Tulis di sini, nak. Tuliskan dua contoh benda pada di sekitarmu, nak. Disalin ke sini ya, nak ya. Tulis. Ya, tulis di sini. Tulis di sini. Ditulis di nomor 2, nak ya. Sudah? Oke, saya tunggu. Sabar ya, teman-teman yang lain. Ya.
Sudah? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Siapa? Kak Ugi ya? Kak Ciko? Udah, Ustazah hapus ya nak ya. Kak Ugi udah Kak Ugi. Job. Ustazah hapus. Kita lanjut ke benda cair. Nah, contoh benda cair tadi ada apa saja nak? Air, apalagi? Minyak, ada apa lagi kalau di sirup ya? Sirup. Oke, tiga aja. Coba ditulis. Benda cairnya ada air, minyak, sirup. Ada tiga ya benda di rumah. Ada air, minyak, sirup. Ya, Kak Ugi, apa? Iya, kecap juga cair. Karena dia mengikuti tempat ya, nak ya. Boleh. Boleh kalau mau ditambah kecap boleh. Oke, kalau sudah diisi dalam kotak itu kemudian ditulis ulang kembali nak ya di nomor 3 ini. Boleh parfum, pinter. Parfum juga cair ya nak ya. Boleh. Kak Kalisa itu ya? Oh ini ibunya. Mama. Ya, Ma, ada apa-apa. Ah, insya Allah kalau terkejar nanti dibikinkan video juga ya Maya bagi mereka yang tidak mengikuti Zoom. Sudah ditulis anak Ustazah? Sudah. Ya, Ustazah hapus. Ya, sudah Ustazah hapus ya. Oke, sekarang lanjut ke benda gas. Contoh benda gas tadi ada apa saja, Nak? Oksigen. Oksigen, oksigen tulis. Ya, atau udara. Terus ada apa lagi? Udara. Nah, terhapus. Balon. Yang mana? Ya, boleh diisi ya, Nak ya. Ya, isinya di nomor 4. Sini. Boleh. Yang nggak boleh tuh kalau tidak diisi, Mbak. Boleh, ban mobil, bener. Ban mobil. Ban sepeda, boleh. Ban mobil. Sudah? Betul. Oke. Sudah ditulis anak Ustazah? Boleh, gas LPG boleh, nak ya. Oke, Ustazah hapus ya ini ya. Oke. Nah, sekarang lihat.
Ini sudah diisi, ini sudah diisi, ini sudah diisi ya nak ya. Ini juga sudah, berarti yang belum itu nomor satu. Sekarang, benda dikelompokkan ke dalam tiga wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Ada berapa nak wujud benda tadi? Ada tiga. Apa saja coba tulis? Benda padat, benda padat, benda cair, ya. Oke, silakan ditulis anak ustazah. Ada tiga ya, benda padat, cair, dan gas. Padat, cair, dan gas. Ingat-ingat ya anak ustazah ya. Wujud benda ada tiga, padat, cair, dan gas. Udah, udah. Ustazah hapus ya nak ya. Oke, sekarang lanjut halaman 63. Coba dibalik. Oh, coba perhatiin. Pernah tidak anak ustazah naik transportasi seperti gambar di samping motor? Pernah? Pernah. Termasuk benda apa nak kalau motor itu? Kalau motornya benda apa? Ya, motornya benda padat. Kalau bannya termasuk ya gas ya. Good job. Jadi kalau bensinnya itu termasuk benda cair. Motornya, kerangka motornya itu termasuk benda padat. Coba anak Ustazah biar ingat di sini, bikin kayak gini ya nak ya. Nah, jadi motornya itu padat. Bikin tanda nak untuk belajar. Kelihatan nggak tulisan Ustazah nih? Lagi merah-merah. Padat. Pak, kita tuh iya dicoret-coret ya nak ya di buku tematiknya. Itu kemudian bannya dibikin gas. Kemudian mana nih? Bensinnya ya nak ya, bensinnya cair. Sudah, oke. Jadi motor itu pada satu motor itu terdapat tiga wujud benda ya nak ya, diingat-ingat anak ustazah. Jadi nanti kalau ada soalnya ada wujud benda apa saja di dalam motor, ada benda padat yaitu kerangka motor, ban motor yaitu termasuk benda gas, bensin yaitu termasuk benda cair. Seperti itu ya nak ustazah ya. Pahim tuh mana ustazah? Oke. Sekarang kita baca teks narasi di bawahnya ya nak ya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Yang mana rumah Edo nak? Ini rumah Edo ya. Ini rumah nenek dan ini kebun binatang. Kira-kira jarak rumah Edo dengan rumah nenek berapa? Berapa kilometer, Nak? 5 kilometer lebih 300 meter. Kemudian kalau ini ya, kemudian kalau jarak rumah Edo ke kebun binatang berapa? Meter. Kejap, pintar anak saya. Sekarang AA.
Sekarang kita balik di halaman 64. Sudah? Oke. Jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi sudah kita ketahui ya nak ya, 5 kilometer, 300, lebih 300 meter. Jarak ini dapat ditulis, nah benar seperti ini ya nak ya, 5 kilometer lebih 300 meter. Sedangkan jarak ke rumah Edo ke kebun binatang tadi yaitu 1523 meter. Nah, jadi satuan kilometer dan meter itu untuk menyatakan jarak. Jadi kalau menyatakan jarak berapa satuannya, Nak? Kilometer dan ya ini ya, kilometer dan meter. Coba dikotain, Nak. Di buku tematiknya dikotain biar anak ustazah ingat dikotain. Jadi kalau ada soalnya satuan untuk menyatakan jarak adalah berarti kilometer dan ya, jadi kilometer dan meter. Diingat-ingat ya anak ustazah ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita mengubah jaraknya ya nak ya. Coba perhatikan. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi 5 km lebih 300 meter. Ini soal yang ustazah baca. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Yang ditanya yaitu meter. Kalau kilometer ke meter turun berapa anak tangga anak ustazah? Kilometer, hektameter, dekameter, meter. Oh, berarti ada tiga. Berarti berapa kalau 3 anak tangga nak? Pintar 1000. Berarti jadi 5 kilometer ditambah 300 meter, kita patokannya nak ya. Lihat satuan panjangnya. Patokannya nak ustazah dalam mengerjakan soal ini, dilihat satuan panjangnya nak. Ini satuan panjangnya kilometer, ini meter. Sedangkan yang ditanya adalah satuan meter. Jadi yang perlu diubah yaitu yang kilometer. Kilometer ke meter kita ubah terlebih dahulu. Jadi ini nak, 5 kilometer sama dengan titik-titik meter. Dari mana dapat 5.000 ini nak? Dari mana? Good job. Jadi kilometer ke meter ini turun ya nak ya. Turunnya sebanyak 3 anak tangga. Berarti kalau turun diapakan? Dikali. Jadi 5, supaya anak saya tahu ya, dikali 1000. Itulah hasilnya dapatnya 5.000 meter. Sampai sini paham anak ustazah? Dari mana dapatnya 5.000? Oke. Sekarang 300 meter, itu yang ditanya meter ya nak ya, jadi tidak perlu kita ubah lagi. Silakan diisi saja 300 meter tetap. Kemudian setelah kita ubah satuannya baru kita tambahkan nak, yaitu 5.000. Mbak Afika, jangan coret-coret Mbak Afika. 5.000 ditambah 300 meter, maka jawabannya adalah 5.300. Oke, anak ustazah, tidak diperkenankan untuk mencoret-coret screen layarnya ya nak ya. Afika, Arpian, Zakia ya nak ya. Oke, sampai sini paham anak ustazah? Oke, sekarang ini yang pertama. Yang pertama, cara pertama. Kalau yang ditanyanya ini nak ya, 5 meter lebih 300 meter, 5 kilometer lebih 300 meter. Kalau yang ditanya soalnya seperti ini. Kalau dibalik yang ditanyanya seperti ini, sama kayak kemarin. Nah, seperti ini ya nak yang ditanya, maka patokannya yaitu di ribuannya. Ribuannya ya nak ya, ribuan. Karena meter ke kilometer yaitu
1000, jadi dia dibagi 1000. Jadi satu ini bikin 1000, yang 523 meter ditulis kembali 523 meter ya nak ya. Jadi 1000 meter dibagi 1000, jawabnya 1 kilometer. Oke anak ustazah, ditambah 523 meter itu ini tetap nggak perlu diubah lagi. Jadi yang 1000 ini aja ya nak ya. Jadi patokannya 1 ini 1000. Dari mana 1000? Karena dari meter ke kilometer itu naik 3 anak tangga, maka dibagi 1000. Hasilnya yaitu 1. Kalau dibalik, kalau yang ditanya kalau dibalik ya nak ya, 1 kilometer lebih 523 meter, maka jalannya seperti ini. Kita ubah ke meter. Yang ini kita ubah ke meter berarti 1000. 1 dikali 1000, 1000 ya nak ya. Ditambah 523 meter. Maka hasilnya 1523 meter. Pahim tuh mana ustazah? Oke, kita langsung ke contoh soal ya nak ya. Nah, coba kita jawab. Ustazah contohkan 1 ya. Ini boleh dikerjakan di buku latihan tematik karena bikin jalan. Atau boleh dikerjakan di kertas selembar, kemudian ditempel di halaman ini. Boleh juga ya nak ya. Nanti Ustazah aja kasih caranya supaya cepet ya nak ya. Cepet nyarinya. Oke, sekarang kita ya nanti ya Mbak Kia sabar ya. Oke, sekarang kita perhatiin kita denah itu ya nak ya. Kak Pais. No coret-coret Kak Pais. Oke, sekarang perhatikan nak. Coba Ustazah perbesar. Perhatikan denahnya ya nak ya. Coba nomor 1. Kita kerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Nanti setelahnya baru anak Ustazah. Rumah Siti mana rumah Siti nak? Coba boleh dilingkari. Yang mana rumah Siti? Coba boleh dilingkari, boleh dicoret. Rumah Siti dilingkari. Mana rumah Siti? Zakia, pintar. Apika, oke. Ciko, oke. Dah, cukup orang 3 aja. Sudah, Kak Nugi sudah ya. Jadi itu rumah Siti ya nak ya. Yang ditanya rumah Siti ke sekolah. Mana rumah Siti ke sekolah? Mana sekolahnya? Mana sekolahnya? Good job Kak Ciko. Sudah. Oke, cukup. Cukup anak Ustazah. Cukup ya. Jadi ini rumah Siti, pintar. Ini sekolahnya. Ini rumah Siti, ini sekolahnya. Sekarang, berapa jarak dari rumah Siti ke sekolah, nak? Cara bacanya gimana? Cara bacanya gimana? Ya, benar. Cara bacanya 5 km lebih 100 meter. Kita tulis di sini, nak ya. Oke, 5 kilometer lebih. Pintar. Itu sudah bisa ya. Jadi cara cepatnya, karena kilometer ke meter itu 1000, jadi anak Ustazah langsung cara cepat, langsung ditulis aja 5. Jangan lupa dikasih titik ya nak ya, untuk memisahkan antara ribuan dan ratusan. Titik. Tinggal ditulis aja. Tapi ini cara cepatnya. Ini udah kategori anaknya sudah cerdas sekali ini kalau langsung ngerjain seperti ini ya nak ya. Tapi nggak apa-apa, Ustazah senang kalau anak Ustazah bisa seperti ini, asalkan dengan catatan anak Ustazah sudah tahu jalannya seperti di halaman 64 tadi ya nak ya. Oke anak. Oke, jadi tahu, oh kenapa langsung 5105 itu karena dari kilometer ke meter itu
turun sebanyak 3 anak tangga. Jadi jawabannya 5 dikali 1000 ini ya nak ya. Dari mana kok 5 itu langsung jadi 5? Karena 5 ini 5 dikali 1000. 1000-nya karena dari kilometer ke meter itu turun sebanyak 3 anak tangga. Jadi 5.000 hasilnya. Oke, 5.000. Kemudian ditambahkan 5.000 ditambah 100. Ditambah 100 ya. Hasilnya yaitu 5.100. Kedengeran anak ustazah? Betul. Syukurlah kalau anak ustazah kedengeran. Sampai sini paham anak ustazah? Beneran paham? Nah, jadi patokannya anak ustazah mesti ustazah hapus ini nak ya. Boleh diisi yang ini. Nomor 1 boleh anak ustazah isi. Boleh ditulis di bukunya ya. Sudah ditulis? Oke, udah. Ustazah hapus ya nak ya. Sekarang, jadi kunci dalam mengerjakan ini, anak ustazah mesti membaca denah terlebih dahulu. Patokannya ini, pertama rumah Udin ke kantor pos, lihat jaraknya. Kemudian nomor 3, rumah Siti ke rumah Udin, berapa jaraknya. Ini setiap ini sudah ada kode-kode jaraknya ya nak ya. Nah, tinggal anak ustazah tulis kemudian diubah ke satuan meter. Rumah Siti ke pasar, berapa jaraknya. Ini selanjutnya dari nomor 2, 3, 4, dan 5. Silakan anak ustazah kerjakan sendiri ya nak ya. Bisa? Bisa dikerjakan sendiri? Oke, yang sudah nanti silakan dikumpul ke ustazah nanti ya nak ya. Oke, kita lanjut ke halaman. Ini halaman berapa? 65, 66 ya nak ya. Nah, sampai nomor 5 juga ya nak ya dikerjain. Sampai sini ya dikerjain ya. Oke, halaman 66 coba dijawab sama-sama lagi. Sudah? Coba dibaca dulu yang di atasnya itu oleh Mbak siapa itu? Mbak Afika, coba baca Mbak Afika. Yang ini Mbak Afika. Baca yang ini Mbak Afika. Bukan. Berhubungan. Oke, sudah ya. Jadi anak ustazah coba dilihat. Ini perhatikan alat meternya ya nak ya. Itu namanya altimeter. Apa namanya nak? Nah, namanya altimeter. Ini termasuk alat ukur untuk mengukur ketinggian dari suatu titik ke permukaan laut. Jadi permukaan laut itu bisa diukur menggunakan alat ini. Kemudian tingginya pesawat terbang bisa diukur pakai ini. Tingginya gunung atau pegunungan juga bisa diukur pakai ini. Jadi kalau ada soalnya, alat untuk mengukur ketinggian titik dari permukaan laut, tinggi pesawat terbang, tinggi gunung itu disebut alatnya apa nak? Altimeter. Diingat-ingat ya anak ustazah ya, altimeter. Karena kita banyak mengenal alat ukur ya. Kemarin kita mengenal penggaris, meteran gunung, meteran saku. Sekarang altimeter. Diingat-ingat ya anak ustazah ya, altimeter. Boleh dilingkari, boleh. Altimeter.
Untuk apa kalau anak ustazah punya stabilo boleh distabiloin atau boleh digarisi pakai pena berwarna. Jadi altimeter itu untuk mengukur ketinggian seperti ini ya nak ya. Boleh di misalkan untuk mengukur ketinggian permukaan laut, boleh di stabilo. Untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang, mengukur tinggi pegunungan. Nah, boleh stabilo ya nak ya, atau digaris bawahi pakai pensil atau pena berwarna boleh. Biar anak ustazah inget ya. Sudah? Sudah? Sudah nak? Oke, selanjutnya perhatikan gambar. Gambar apa itu nak di situ? Gambar apa? Ada gambar apa ini? Ini gambar apa? Pesawat. Anak ustazah pernah melihat pesawat atau naik pesawat? Syukurlah kalau pernah ya. Ya. Oke, coba kita lihat. Alat ukur untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang tadi disebut apa, nak? Good job, altimeter. Ayo diingat-ingat ya, ustazah nanya-nanya ini ya. Coba lihat pesawat yang A. Tingginya berapa itu, nak? Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Itu pesawat A. Pinter. 3 ya. Coba lihat pesawat A ini berapa pesawat A-nya ini tingginya? Pintar Kak Ciko. Ya, pintar, pintar anak ustazah ya. Berarti pesawat A itu ada 3.000 meter. Oke, kita tulis dulu ya, nak ya. Biar anak ustazah ingat. Berarti 3.000 meter pesawatnya. Oke. Ya. Oke, 3.000 meter. Sekarang, namun pertanyaannya di sini, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Ini masih meter ya, nak ya. Oke, kita ubah dulu. Berarti meter ke meter ke sentimeter. Jadi 3.000 dibagi berapa nak? Dibagi 1.000 ya. Usah bikin bagi kayak ini ya. Dibagi 1.000. Udah ulangi sini. Anak ustazah silakan ikutin ya nak ya. 3.000. Kenapa dibagi 1.000? Karena dari meter ke kilometer naik sebanyak 3 anak tangga ya nak ya. Jadi dibagi 1.000. Nolnya ada berapa? 3 ya. Kita coret nak. Dan 3 dicoret 3. 3 dibagi 1 jawabannya 3. Berarti jawabannya 3 kilometer. Ya, bikin jalan ya anak ya, biar anak ustazah tak paham. Matematika ini mesti pakai jalan. 3 kilometer. Sudah? Siapa yang belum nulis? Siapa belum nyalin? Udah, oke. Ustazah hapus ya nak ya. Hapus. Kak Ciko, Mas Bintang, jangan dicoret-coret. Lanjut ya. Lanjut halaman 67. Tetap halaman 6667. Sekarang, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Sekarang kita lihat dulu nak. Pesawat B-nya itu berapa?
Oke, sekarang coba kita tulis dulu 4.000. 4.000. Tulis ya nak ya, titik. Jangan lupa titiknya. Titik itu untuk pemisah antara ribuan dan ratusannya ya nak ya. 4.325 meter. Udah ditulis. Kita ubah ya. Kita ubah. Sama dengan diubahnya menjadi kilometer. Jadi meter ke kilometer itu berarti naik nak ya. Tulis lagi. Naiknya berapa anak tangga anak Ustazah? 3. Berarti dibagi 1.000. Coba 4.325 dibagi 1.000. Jawabannya berapa coba? 4. Ya, 4,325. Ya. Kenapa koma? Jadi itu nanti kita pembagian menurun ya nak ya, karena ribuan ya. Jadi ditulis ya nak ya 4,325. Jadi 4 ribuan dibagi 1.000 hasilnya 4. Kemudian 325 dibagi 1.000 itu nggak mencukupi ya nak ya. Jadi Ustazah tambahin koma di sini. Nanti kita belajar koma 4,325. Sudah diisi anak Ustazah? Jangan lupa, iya kasih KM. Jangan lupa KM-nya, kilometernya jangan lupa ditulis, karena hasilnya telah berubah. Oke, sudah ditulis anak Ustazah? Sudah ditulis? Ustazah hapus ya nak ya. Jadi ketinggian pesawat B jawabannya yaitu 4,325 km. Oke, sudah. Kita lanjut soal ke nomor 3. Oke, nah Ustazah, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan dengan pesawat A? Kita lihat pesawat A itu yaitu 3.000 meter dan pesawat B itu adalah 4.325. Kalau ditanya berapa perbedaannya, maka kita kurangkan ya nak ya. Pesawat B dikurang dengan pesawat A. Maka kita tulis 4.325 dikurang 3.000 meter. Maka setelah kita kurangkan hasilnya adalah 1.325 meter. Oke, syukron anak Ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan anak Ustazah semakin lebih paham lagi. Oke, wassalamualaikum anak Ustazah.